Mana dia bilang tadi gua lupa. Coba tes live. Oke. Untuk monitor ini. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangan. Haleluya. Oke, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, saya rindu Bapak Ibu jemaat untuk menyapa kiri kanan depan belakang dan katakan Anda luar biasa hari ini. Luar biasa. Anda luar biasa hari ini. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami datang padamu hari ini membawa hati kami Tuhan. Mensyukuri setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good.
darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, hallelujah, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Cuma saja nyanyikan. And all my life, and all my life you have been faithful. Yes, Lord, yes you are. And all my life you have been so, so you are so good to us. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Kita yang menyanyikan kebaikan-Mu setiap hari. Haleluya, haleluya. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, mari sembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat mazmurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita syukuri kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Engkau baik Tuhan. Kami sembah Engkau. Allah yang setia, Allah yang baik dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau. Haleluya.
have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Benar Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dan teramat baik Bapa dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan, hari lepas hari penyertaan-Mu Tuhan tiada henti dalam kehidupan kami Bapa. Tiap hari Bapa selalu dari bangun tidur Tuhan, penyertaan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Pada hari yang baru ini Tuhan, hari yang indah ini Bapa, kami sama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Kau telah kumpulkan kami di tempat ini Bapa, untuk kami bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhanku. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami Bapa. Tuhan jaga dan sertai kami, dan jaga sertai ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya nanti Bapa. Terima kasih Tuhan, juga teman-teman kami, saudara-saudara kami Bapa yang masih dalam perjalanan Tuhan, Kau juga hantar tibakan mereka dengan selamat di tempat ini Tuhan, sama seperti Engkau menibakan kami di tempat ini Bapa. Juga kami teringat gereja-gereja cabang, gereja-gereja tetangga Tuhan, yang juga mengadakan ibadah yang senada pada pagi hari ini Bapa. Kau juga melawat mereka Tuhan, Kau juga turut hadir di tengah-tengah mereka Bapa, sama seperti Engkau hadir di tengah-tengah kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih seluruh ruangan yang kami pakai, bangunan yang kami pakai ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Beracaralah Tuhan Yesusku, berhadiratlah di tengah-tengah kami. Kami mulai ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita sudah mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan saat ini kita akan memberikan yang terbaik lewat pujian kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Telah kutemukan kasih, kasih sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Ini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal
selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Sama-sama kita katakan. Papaparam, paparaparam, papaparam, paparaparam, papaparam, paparaparam, papaparam. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Papaparam, paparaparam, papaparam, paparaparam, papaparam, paparaparam, papaparam. Ku beri yang terbaik. Haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Lebih keras lagi, masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Ayo, saya minta semua tepuk tangan di atas kepala ya. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah.
sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat sekarang saya persilakan untuk duduk. Oke, sekarang tiba saatnya kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita, kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Kau sungguh indah Bapa. Hari lepas hari Tuhan Yesusku. Kuasa-Mu selalu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih
menyembahkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Bapak Ibu saudara jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagi-Mu, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Mari kita sama-sama angkat pujian ini, kita sembah Dia. Hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Benar Yesus, sungguh indah Kau Tuhan. Selamanya kami akan menyembah-Mu Bapa. Inilah hidup kami Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan. Hanya untuk Engkau Yesusku, hanya untuk Engkau yang paling indah di kehidupan kami Bapa. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku,
bawa hidupku, hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Oh, Haleluya Yesus. Segala puji, sembah, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah penolong hidupku, Allah yang senantiasa ada di setiap musim hidupku. Inilah kami Tuhan, pujian sudah kami naikkan, dan tiba saatnya kami Tuhan mau duduk diam mendengar sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Layakkan kami Tuhan bersama seluruh sidang jemaat-Mu, layakkan hamba-Mu yang sudah menyiapkan diri untuk kebenaran firman-Mu juga. Kami rindu Tuhan, ibadah hari ini adalah bukan ibadah-ibadah yang biasa Tuhan. Kami rindu ibadah hari ini Tuhan sungguh-sungguh menjadi titik balik dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa hidup yang kami hidupi itu semua karena anugerah yang daripada Engkau saja Tuhan. Kami rindu membawa hatiku, hanya Engkau di dalam hidup kami. Yesus, Engkau ajalah yang terindah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau telah melawat kami dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan, Engkau hadir juga di gereja-gereja yang lain Tuhan. Gereja-gereja cabang yang lain juga Tuhan Kau berkarya. Engkau hadir juga di sana, Engkau lawati umat-Mu di sana juga Tuhan. Mereka yang menyaksikan secara online juga tetap kami serahkan mereka ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau. Berkaryalah pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang Kau kirimkan, Tuhan Kau urapi dengan kuasa urapan yang daripada Roh Kudus-Mu. Hikmat, akal budi, bijaksana dan kemampuan yang daripada Engkau saja Tuhan. Kau pakai mulut lidah hamba-Mu ini untuk menyeberangkan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, seberapapun mereka yang hadir pada pagi hari ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau. Urapi anak-anak kami dari yang terkecil sampai yang kelas besar Tuhan, dengan urapan yang daripada Roh Kudus. Biarlah anak-anak kami bertumbuh menjadi anak-anak yang menghormati Engkau Tuhan, menghormati orang tua dan mengasihi teman-temannya juga Tuhan. Biarlah hatinya Tuhan terpaut hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kau berkati guru sekolah minggu yang mengajar juga Tuhan. Biarkan diberikan hikmat tuntunan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Kami siap mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Izinkan saya menyapa pada pagi hari ini buat kita semua yang hadir. Salam, selamat pagi. Oleh anugerah Tuhan kita masih sehat, puji Tuhan. Habis lebaran, sama-sama merayakan Idul Fitri bersama saudara kita. Sungguh anugerah yang luar biasa ya. Terima kasih pagi hari ini mungkin ada yang baru pertama hadir beribadah bersama kita pada pagi hari ini. Ada? Tidak ada ya? Semua kita sudah lama sama-sama. Terima kasih pagi ini kita dilayani oleh teman-teman dari Youth. Sungguh sangat luar biasa dan demikian juga pagi ini kita kedatangan hamba Tuhan anak muda. Ya, dia memang masih muda. Kalau umurnya sama saya terpaut luar biasa. Jadi saya kenal beliau, Bapak Pendeta Muda Hengki Irawan Setiabudi. Dia adalah seorang
hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi dia sudah lama dan saat ini beliau aktif di HGI masih internasional, di HGI Institute mengajar. Demikian juga mungkin yang belum pernah membaca, mungkin nanti bisa cari googling. Beliau adalah seorang penulis buku, ya. Jadi saya tahu di sini punya orang tua dulu juga almarhum sudah Pak Supomo juga seorang penulis buku tentang riwayat pribadinya. Beliau Pak Hengki adalah seorang penulis buku. Saya banyak beberapa kali baca bukunya, tapi mohon maaf kadang-kadang generasi kita untuk baca buku sekarang agak susah gitu ya. Jadi kalau baca berita nomor 1 gitu ya. Jadi kalau baca buku agak susah. Jadi kita encourage karena sumber pengetahuan adalah buku. Jadi tidak berlama-lama saya mengundang hambanya Pak Pastor Hengki Irawan untuk bersama-sama membagikan sharing kebenaran firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Baik, shalom. Shalom semuanya ya, puji Tuhan, sukacita dalam kasih Kristus. Kita akan tunduk kepala sejenak untuk kita bersaat teduh. Bapa di surga, terpujilah namamu, terima kasih Bapa atas segala sukacita kenikmatan di pada hari Sabat ini ya Bapa. Kami berada di komunitas GPT di Nusa Dua ya Bapa. Tuhan menyertai setiap jemaat, Tuhan menyertai gembala dan ibu gembala dan keluarganya. Tuhan menyertai pemimpin-pemimpin. Tuhan juga menyertai di mana Hotel Infinity ditempatkan di tempat ini ya Bapa. Penyertaan-Mu kami rasakan begitu baik dan selalu baik bagi kami semuanya. Izinkanlah hamba-Mu untuk menyeberangkan kebenaran firman Tuhan dan izinkanlah kami semua juga bisa mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan lewat mulut lidah hamba-Mu ya Bapa. Hamba-Mu dengan kerendahan hati untuk dikuasai dengan Roh Kudus sehingga firman yang ditaburkan tidaklah lalu begitu saja. Tapi firman itu akan terus bertumbuh, berbuah lebat, dan buah-buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Bapa, ikat kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa hari Sabat dimanapun berada, umat Tuhan sedang berkumpul, 2-3 orang berkumpul dan menyebut nama Tuhan Yesus. Di sanalah Allah hadir, dan juga Allah hadir di tempat ini ya Bapa. Puji syukur kepadamu, nikmat damai sejahtera sukacita daripada Allah, kami boleh nikmati pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Haleluya, amin. Baik, firman Tuhan pada saat ini bertemakan menurut Anda, siapa aku? Aku itu dalam tanda kurung Yesus. Ya. Menurut Anda, siapa Yesus? Landasan dari firman ini diambilkan dari nats pengakuan Petrus ketika berbincang-bincang dengan sang guru, yaitu Yesus Kristus. Kita akan baca di Lukas 9, dimulai dari ayat 18 sampai 21. Silakan Pak. Lukas 9, dimulai dari ayat 18. Lukas 9 ayat yang ke-18, pengakuan Petrus. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Ya, kata orang banyak, siapakah aku ini? Cuma ini di garis merah ya, lanjut Pak, ayat 19. Jawab mereka, Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Ya, ini dalam konteks yang lebih mendalam lagi bahwa ada seorang dari nabi-nabi dahulu yang telah bangkit. Apakah ini disebut dengan reinkarnasi? Ya, tidak kami bahas pada siang hari ini, tapi ini juga menjadikan topik untuk kita belajar bersama-sama. Ya, silakan lanjut ayat 20. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Menurut kamu siapakah aku ini? Yesus itu? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun. Terima kasih Pak. Saya memulai dengan suatu cerita anak saya, si Wilni. Bercanda
dengan saya setiap kali kami bertemu. Di sela-sela candaan itu tiba-tiba Wilny ini mundur. Ya, mundur, kepalanya mundur begini dan dia mengatakan, nafasnya Papa bau. Saya langsung berdiam diri sejenak. Terus akhirnya saya memulai mundur, tunggu sebentar ya. Saya akan gosok gigi lagi untuk keempat atau kelima kalinya. Dan saya akan bergurau lagi, nah gitu dong Pak, nafasnya Papa nggak bau lagi. Cerita kecil ini bisa menjadikan sebuah kita flashback, inspirasi. Ketika kita sedang dikritik, ketika kita sedang disampaikan titik lemah dalam kehidupan kita. Bagaimana respon kita? Hampir setiap orang tidak disuka. Ya, hampir setiap orang tidak suka ketika dinilai dari titik rendahnya. Baik dalam kritikan kecil, apalagi kritikan besar. Sangat diperlukan kerendahan hati dalam hal ini. Ketika orang lain sedang mengkritik kita, apalagi ke titik yang paling rendah kita, bagaimana respon kita? Kecewa? Marah? Cuek? Biasa saja tuh. Saya juga terus mendapat kritikan-kritikan kecil dari keluarga kami. Dari hal yang paling rendah misalnya. Dari nafas. Dari bau badan. Simpel ya, sepele ya. Terkadang suami istri sudah lama tidak pernah mengkritik pasangannya. Walaupun pasangannya sebenarnya bau. Wah sudah punya anak 3, sudah punya cucu aja pakai kritik. Dulu enggak terasa apa-apa, sekarang kok dikritik. Tapi inilah kritikan-kritikan kecil ini yang seringkali menjadi PR bagi saya juga pada saat itu. Ya, pada saat itu, sekarang sudah tidak. Saya terus mengintrospeksi. Tujuannya bukan saya menyalahkan kritikannya, tapi saya sedang bersuka cita, ada pasangan saya, ada orang-orang terdekat saya sedang menilai salah satu titik terendah dalam kehidupan saya. Yaitu apa? Salah satunya adalah nafas. Bapak-bapak kalau tidur, coba dicek, tanya sama pasanganmu. Ma, Pa, aku kalau tidur ngorok enggak ya? Saya punya titik kelemahan, yaitu apa? Bukan ngorok, tapi berkeret. Apa ya, bahasa Indonesianya apa itu ya? Krek. Giginya itu rasanya kayak saling beradu sehingga bunyi. Dan itu membuat gelisah istri saya kalau sedang tidur. Saya jarang mengorok, tapi kalau ngorok juga kadang istri saya langsung dibangunkan. Tujuannya ada evaluasi adalah kita bisa refleksi diri. Bukan malah kita bertentangan dengan orang yang memberikan kritikan, tapi kita malah berterima kasih kepada dia. Apa titik kelemahan kita, Bapak Ibu? Bapak Ibu di tempat ini mungkin saja atau pasti saja punya titik lemah. Dan bisa saja titik lemah itu kita rahasiakan, tidak mau dibuka, dan bahkan ditutupi kita punya titik kelemahan itu. Tuhan mengetahui titik lemah kita. Dan Ia tahu bagaimana mengatakannya agar kita bisa berubah. Tuhan bisa menggunakan manusia yang lain, Tuhan bisa menggunakan cara yang lain, untuk menilai titik lemah kita. Ketika kita bisa melihat bahwa pengakuan Petrus, perbincangan para murid kepada Yesus di Lukas 9 tadi yang sudah dibacakan. Yesus membuka diri untuk siap menilai, Yesus membuka diri untuk siap menerima penilaian dari orang-orang di sekitar. Ya. Yesus siap diri. Dan bahkan bukan murid yang mengatakan pertama kali, tapi Yesus membuka diri menurut orang banyak, siapa aku ini? Yesus siap menerima penilaian.
kita siap nggak menerima sebuah penilaian tersebut? Ketika murid memberikan sebuah penilaian, ternyata di luar ekspektasinya Yesus. Yesus tahu kan kalau dia itu sebagai putra Allah. Yesus tahu bahwa dia sendiri adalah yang bertata di surga. Turun ke muka bumi ini atas ide, atas usul, atas perintah dari Bapa di surga. Tapi kenyataannya ketika berkumpul dengan para murid ternyata memberikan sebuah penilaian yang di luar ekspektasinya Yesus. Dan bahkan bisa-bisa disebut menyimpang. Di sana dikatakan apa? Yohanes Pembaptis. Ada lagi mengatakan apa? Elia. Dan juga ada yang mengatakan nabi-nabi dahulu yang telah bangkit. Ini kalau malah nyeleneh. Apakah Yesus merupakan nabi-nabi dahulu yang telah bangkit yang disebut dengan reinkarnasi? Pemahaman agama yang lain menilai demikian. Tapi kita tidak. Yesus bukan reinkarnasi. Tapi memang Yesus benar-benar diutus. Memang Allah yang hadir di muka bumi ini. Tapi ketika Yesus mendapatkan 3 penilaian seperti itu yang di luar ekspektasinya, kira-kira Yesus pada saat itu raut wajahnya bagaimana ya? Ketika anak saya ngobrol dengan saya, Papa bau, raut wajah saya sudah mulai berubah. Entah berdiam, atau masa sih? Masa kan gitu ya? Mesti ada perubahan di raut wajah. Dan ketika Yesus mendapat penilaian 3 seperti tadi itu, Yohanes Pembaptis, Elia, atau bahkan nabi-nabi yang telah bangkit. Bagaimana respon Yesus? Dan bahkan pertanyaan ini diulang untuk kali kedua. Menurut kamu Petrus, langsung menuju kepada personal ya. Kalau tadi adalah menurut banyak orang, sekarang secara personal. Menurut kamu Petrus, siapa aku? Bagi Bapak Ibu yang sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita memiliki sebuah teamwork, tim kecil, soulmate, sahabat, pernah nggak kita tanya, menurut kamu saya ini siapa ya? Saya setiap tanggal 1 Januari mengawali di perusahaan, membuka diri dengan pertanyaan ini Bapak Ibu. Menurut karyawan, saya ini bagaimana ya? Siap nggak kita dinilai begitu? Dan ketika karyawan saya menilai saya bukan secara verbal, tapi secara tertulis, tanpa diisi nama, tulisannya yang jelek, dan bahkan tidak terbaca ini tulisannya siapa. Saya memberanikan diri, dan itu rutin. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Wih, kalimatnya macam-macam. Di satu sisi kalau kita nggak siap bisa down. Tapi di satu sisi kita bisa melihat, oh berarti sudut pandang orang-orang di sekitar saya ketika menilai diri saya berbeda. Apakah saya harus marah? Tidak. Tugas kita adalah mengubah cara pandang orang lain terhadap diri kita. Anak-anak kita cara memandang orang tua bagaimana ya? Saya tanya sama Jesse, menurut kamu papa ini bagaimana ya? Jesse, menurut kamu mama itu bagaimana ya? Ketika Jesse masih kelas 5 SD, saya pada waktu itu sering pergi. Pada waktu itu sering pergi ya. Sekarang ya juga masih sering pergi. Saya tanya sama anak saya, Jesse, dengan polosnya. Jesse, menurut Jesse, papa ini bagaimana ya? Jesse mengatakan apa? Dengan raut wajah seperti itu saya ingat sekali. Papa jahat. Satu kalimat saja itu membuat saya down. Ekspektasi dalam pikiran saya adalah, saya papa yang hebat, saya papa yang begini, papa yang begitu, papa yang begini, papa begitu.
Tapi ternyata bagi anak saya sendiri yang mengatakan apa? Papa jahat. Saya tanya balik kepada Jesse, kenapa Jesse memandang saya papa jahat? Ya, Jesse nggak pernah diantar sekolah. Jesse nggak pernah dijemput sekolah. Sepele Bapak Ibu. Bukan berarti bukan berarti apa yang dimaksud Jesse itu adalah jahat. Saya maki, tampar, pukul, jewer, enggak. Hanya sepele. Karena saya sering pergi, akhirnya anak saya menilai bahwa saya nggak pernah ngantar ke sekolah seperti teman-temannya diantar sekolah. Saya tidak pernah menjemput dia sekolah seperti teman-temannya yang dijemput sekolah saat itu. Tapi itulah cara Tuhan untuk menyadarkan. Akhirnya saya mencoba mengevaluasi diri, saya mulai meredam, menurunkan tensi bepergian, diturunkan. Walaupun tensi bepergian itu sebenarnya juga berkaitan dengan nafkah hidup, berkaitan juga dengan pelayanan bahkan. Saya turunkan semua tensi itu. Saya tidak marah kepada anak saya Jesse, tapi bahkan saya memberikan sebuah pemahaman terbaik. Saya berikan pengertian, namanya anak kelas 5 SD, bagaimana sih memberikan pengertian kalau bapaknya pergi, pelayanan, masih belum bisa. Kalau bapaknya pergi, mamanya pergi untuk bekerja, oke ya. Tapi kalau dalam pelayanan, dia dalam konsepnya masih belum dapat. Saya memberikan sebuah edukasi. Selama saya ada di Denpasar, saya terus ngantar dia sekolah dan saya jemput. Akhirnya sekarang dengan adiknya, Wilny. Ini juga berkaitan bagaimana kita sedang memandang, kalau dalam bahasa psikologinya adalah persepsi diri Bapak Ibu. Konsep diri. Ya. Di dalam psikologi, konsep diri itu terbagi bagi tiga. Apa itu konsep diri? Konsep diri itu adalah penilaian terhadap diri sendiri, baik secara performance, baik secara di dalam individual, segala sesuatu yang kita sukai, segala sesuatu yang tidak kita sukai, dan segala sesuatu itu akan memberikan sebuah penilaian, oh saya ini begitu. Konsep diri. Konsep diri pertama, kalau dalam ilmu psikologi, bicara masalah bagaimana kita sedang menilai diri sendiri. Ya. Bagaimana kita sedang menilai diri sendiri. Bapak Ibu, pernah nggak seringkali self-talk lah, bicara, aku ini seperti apa ya? Aku ini seperti apa ya? Oh saya ini tipenya adalah orang yang begini, dan sebagainya. Pernah nggak kita juga dalam tanda kutip menyesali kenapa saya hidup seperti ini? Atau bahkan terbalik, kita bisa mensyukuri saya bisa hidup seperti ini. Apa yang Bapak Ibu sukai, apa yang Bapak Ibu tidak sukai. Self-talk. Pada waktu saya masih muda, saya mengatakan, Tuhan, saya ini orangnya kok seperti ini ya? Minder, kuper, gagap. Kenapa? Karena latar belakang kehidupan keluarga yang ya seperti itu, nggak bagus. Sehingga memunculkan seorang Hengki Irawan yang masih ya SD, SMP, SMA itu masih minder, kuper, gagap. Tapi lambat laun saya mengubah, oh saya nggak bisa begini. Konsep diri saya ubah. Dan itu Tuhan memberikan sebuah mujizat. Saya berani mengubah konsep diri saya yang minder, kuper, gagap. Menjadi sekarang yang bawel, yang kalau nggak pakai jam, nggak bisa berhenti untuk khotbah atau seminar. Dan ketika seminar pertama kali, saya berbicara pertama kali di depan umum, mama saya undang, Mah, coba ke Denpasar, Mah. Ngapain? Ada seminar bagus. Oh iya, siapa pembicaranya? Mama nanti tahulah. Bagus, Mah. Mama saya datang, mama saya duduk di belakang, saya masih belum kelihatan. Dan ketika
MC-nya memanggil nama saya, mama saya heran. Hengki. Akhirnya saya di depan, saya berbicara. Dan mama saya cuma hanya bisa menangis. Hanya bisa menangis. Hengki yang dulu minder, diam, kuper, nggak bisa bertemu dengan orang banyak, introvert keras berat, emosionalan, kaku, tapi sekarang bisa berbicara di depan orang banyak. Konsep diri kita Bapak Ibu, tidak hanya berhenti, oh aku udah begini terus. Nggak ada yang bisa mengubah, tidak. Selama kita hidup punya firman Tuhan itu sanggup mengubahkan. Firman yang sanggup mengubahkan. Asal apa? Kita mau membuka diri. Asal kita mau diubahkan. Kalau kita nggak mau diubahkan, ya Tuhan biarlah saya begini terus Tuhan. Ya kita tidak akan bisa berubah. Jangan pernah merasakan bahwa saya hidup begini ya begini terus sampai meninggal. Tidak. Konsep diri bisa berubah. Konsep diri bisa berubah. Mungkin kita masih muda, masih sesuatu hal yang ya mencari jati diri. Dan tapi di titik tertentu kita bisa berubah. Dari ulet menjadi kepompong dan juga bisa menjadi kupu-kupu yang bisa terbang, yang dinikmati oleh banyak orang. Kehidupan kita bagaimana Bapak Ibu? Tentunya punya sejarah kehidupan masing-masing. Terlepas dari tadi itu, konsep diri yang berubah, Allah juga akan bisa mengubah dalam diri kita. Itu yang pertama. Bagaimana kita sedang menilai diri sendiri. Itu di ayatnya bisa tolong dibaca Pak. Bagaimana kita memandangnya di Mazmur 139. Mazmur 139 dimulai dari ayat 13 dan 16. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Nah ini ya, berarti istilahnya apa? Sebelum kita muncul di dunia ini, kita sudah direncanakan oleh Tuhan. Lanjut. Menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku bersyukur kepada Tuhan, karena kejadianku adalah dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ya. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Yes. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Matamu melihat selagi aku bakal menjadi anak. Itu bicara apa? Janin ya Mas Yan ya. Bahkan sebelum janin embrio. Pertemuan antara sel telur dan sperma. Pertama kali itu sudah ketemu, dilihat Bapak Ibu. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Dalam kitab Allah semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ya, terima kasih Pak. Mari kita sama-sama memiliki sebuah konsep penilaian diri yang benar. Mungkin kemarin-kemarin kita masih memiliki konsep yang aku masih begini, aku masih begitu, aku orangnya begini, aku orangnya begitu. It's okay. Tapi bisa nggak kita berubah? Atau kita mau mengubah diri kita demi nama Tuhan dipermuliakan. Karena Allah ingin hidup kita juga berubah. Tahu nggak bagaimana ceritanya Musa untuk pertama kali ketemu dengan Yesus? Ketemu dengan Bapa. Apakah Musa itu menjadi orang yang, pemimpin yang hebat saat itu? Apakah Musa itu adalah orang-orang yang kelihatan kemampuan untuk bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Enggak. Musa adalah orang-orang yang tidak pandai berbicara. Dan bahkan kalau zaman sekarang disebut dengan minder, kuper.
tidak bisa ketemu dengan orang banyak, introvert. Itulah Musa. Jangankan dulu mau berdiri di panggung yang istimewa seperti ini. Saya untuk berdoa saja, itu keluar dari keringatnya sejagung-jagung. Untuk berdoa saja membutuhkan effort yang besar. Saya melihat anak-anak sekarang, anak-anak saya, anak-anak kaum muda bisa ambil bagian pelayanan, bisa bernyanyi, bisa berdoa. Dulu saya nggak bisa. Ya pertama karena nggak dilatih. Kenapa kok nggak dilatih? Ya dari latar belakang orang tua yang berbeda agama. Papa saya adalah Konghucu, mama saya adalah Muslim. Ya jadinya ya begini nih jadinya. Tapi saya tidak menyesali kenapa papa mama saya tidak mengajari doa seperti itu. Dan saya ingat ketika pertama kali pembina remaja, Hengki, kamu berdoa. Ingat sampai sekarang Bapak Ibu. Apa yang saya doakan? Doa Bapa kami. Bagaimana doa Bapa kami yang dilafalkan dengan orang yang minder, kuper, gagap. Bisa membayangkan? Bapa kami yang di sorga, di kudus, dengan ketakutan yang luar biasa karena pertama kali diundang oleh pembina remaja untuk berdoa. Teman saya di sekitarnya itu mau ketawa, cekikian, kan nggak berani kan? Mau di gereja. Tapi itulah saya. Saya pulang, ada cermin, saya lihat, Tuhan, kenapa sih saya ini? Orang lain bisa berdoa seperti itu, kenapa saya nggak bisa seperti itu? Self talk Bapak. Saya nggak ada yang ngajarin, tapi saat itu saya ingat, saya berdiri di depan cermin, saya ngomong, Tuhan, kalau saya begini terus, saya mau jadi apa? Untuk berdoa saja saya nggak bisa. Itulah proses menilai diri sendiri. Hal yang kedua, dalam psikologi sama katakan konsep diri adalah proses ketika dinilai oleh orang lain. Nah, ya. Ketika kita sedang dinilai orang lain. Orang lain memandang diri kita ini bagaimana sih? Orang lain memandang diri kita ini bagaimana, Bapak Ibu? Orang lain memandang Bapak Ibu bagaimana? Orang lain memandang Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini bagaimana? Orang lain memandang Bapak Ibu bagaimana? Dengan segala hal konsekuensinya yang terjadi. Seperti Yesus yang sedang dipandang oleh orang banyak. Ternyata apa? Ekspektasinya turun sekali. Kenyataannya berbeda. Mungkin saja kita memandang seperti tadi saya dengan anak saya memiliki sebuah ekspektasi yang tinggi. Oh papa saya adalah begini. Tapi ternyata anak saya memandang apa? Papa jahat. Memang itu bukan sebuah kesimpulan yang secara menyeluruh. Namun kesimpulan itu yang melekat dalam pikirannya dan ingin diungkapkan sebagai namanya anak kepada orang tua. Dan sampai sekarang pun saya seringkali diskusi kepada anak saya, sekarang Jesse itu sekarang sudah kelas 3 SMA dan akan masuk dalam perguruan tinggi. Saya seringkali ngobrol, menurut Jesse papa ini bagaimana? Hari lepas hari saya ajak ngobrol. Ada enggak perubahan? Seringkali titik lemah saya itu apa? Ngegas. Bahasa anak sekarang itu apa? Ngegas ya. Padahal saya sudah ngegas, ini sudah suaranya itu sudah rendah. Tapi mereka masih memandang saya ngegas. Saya terus belajar Bapak Ibu. Saya terus belajar, apalagi dalam titik-titik tensi-tensi tertentu, pikiran seorang pria kredit tertentu, ngegasnya itu muncul. Kayak sekarang itu zamannya motor itu motor RX King itu ya, preng begitu ya. Dikit tapi nyentak itu ya. Itulah titik kelemahan saya. Titik kelemahan saya. Tapi juga jangan dibilang kalau motor, oh saya bukan tipe RX King Pak, apa? Tipe motor listrik. Smooth. Diam, tapi nabrak. Bukan berarti terus diam itu adalah emas, tidak selalu. Daripada ribut, diam aja sudah. Belum tentu jadi baik. Bagaimana orang lain sedang menilai kita?
Saya teringat di salah satu firman, bagaimana kita bisa menjadi seorang baik, ya, orang lain menilai baik, Allah juga menginginkan bahwa kita menjadi orang yang baik. Tolong Pak dibaca, Matius 5 ayat 16 Pak. Apa pesan Allah? Matius 5 ayat yang terhadap diri kita? ke-16. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, Terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapamu di surga. Ini yang Allah inginkan. Karena kita ini adalah ciptakan dari Kristus Yesus, maka kita melakukan perbuatan baik yang disiapkan oleh Allah di kitab Efesus. Mari kita sama-sama berjuang, belajar menjadi orang baik. Ingat ya, kalau jalan ke Jawa itu ada truk ya, truk kayu, dari terpal di belakang itu ada gambar monyet. Ya, kalau udah pernah itu mesti senyum duluan itu. Susah jadi manusia ya. Monyetnya itu tulisannya ada susah jadi manusia. Karena apa itu tadi? Kita ya mohon maaf sekali ya. Mohon maaf sekali, akhir-akhir ini saya sedang membaca salah satu buku, saya kemarin sharing dengan Bapak Gembala, Dark Psikologi, psikologi gelap manusia. Di dalam tangan manusia itu, di satu sisi dia bisa berbuat baik, tapi di tangan manusia yang sama, di satu sisi dia bisa membuat sesuatu yang sangat tidak baik. Dan bahkan bisa dikatakan melebihi daripada binatang. Karena sifat manusia di satu sisi disebut dengan psikologi gelap. Kelihatannya baik, kelihatannya senyum, sana sini, tapi psikopat. Kelihatannya baik, kelihatannya senyum, kelihatannya sana sini, tapi memiliki sebuah motif yang kurang baik, supaya orang lain itu jatuh. Ini kan muncul dari salah satu penelitian ketika rame-ramenya trading saat itu ya, 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Indonesia yang dengan salah satu nama, 2 nama, dan bahkan sekarang ini menyebut salah satu perusahaan yang bisa menelan sekian triliun dari nasabahnya. Inilah kondisinya. Dan muncullah nama psikologi ini, psikologi gelap. Bagaimana orang lain sedang menilai kita? Allah menghendaki kita sedang dinilai adalah kondisi yang baik. Bukan hanya baik di zaman sekarang ini ditambah apa? Benar di hadapan Tuhan. Oh papaku baik, oh mamaku baik, anakku baik, istriku baik, dan sebagainya. Baik dalam arti kata bukan hanya baik secara standar biasa, tapi baik di dalam untuk memuliakan nama Tuhan, baik di dalam sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ketika tidak hanya di gereja saja, tapi yang terpenting adalah ketika baik di luar gereja. Di jalan raya juga kelihatan nanti kita sudah jadi orang baik apa tidak. Masih bisa gak kita pakai helm walaupun rumah kita dekat? Masih bisa gak kita mentaati rambu-rambu lalu lintas? Masih bisa gak kita nyalip motor, nyalip mobil dengan baik? Sehingga orang lain bisa melihat, oh baik, baik adanya. Orang lain sedang menilai diri kita. Petrus salah satu murid menilai diri Yesus dan siap untuk dinilai. Bapak Ibu siap untuk mendapat penilaian? Pasangan suami istri dulu lah di rumah lah, sudah. Pasangan suami istri dulu. Atau nanti coba anak-anak ngobrol sama orang tua. Menurut kamu papa ini bagaimana ya? Atau orang tua menilai anak, oh kalau orang tua menilai anak, wah ya cepet ya, langsung tanpa diajak itu udah cepet duluan. Kamu tuh ya. Tapi kira-kira orang tua siap nggak dinilai oleh anak? Saya barusan debat sama Jesse ini, anak sekarang ini beda ya. Generasi Z, generasi Alpha, tidak hanya sekedar disampaikan secara teori, oh kamu harus baik, kamu harus begini. Kenapa kok harus begini? Kenapa kok harus begitu? Alasannya apa? Dan anak saya ini unik. Ada gak di Alkitab itu? Waduh ini. Karena dia sering kali mendengarkan papanya seminar khotbah. Ada gak di Alkitab itu?
anak sekarang ini perlu konkret, nyata. Tidak hanya sekedar alasan, oh sudah dari dulunya begitu, kamu turuti saja. Nggak bisa. Anak sekarang butuh data. Mana datanya yang bisa melarang hal itu? Ada nggak penelitian yang menunjukkan bahwa itu dilarang? Saya ungkap sedikit, 2 hari yang lalu saya diskusi sama anak saya. Mohon maaf kali, mungkin ini kalimatnya agak sedikit, tapi kenyataannya seperti itu ya, agak sedikit vulgar. Saya sedang buang dia CD, celana dalam. Saya sedang buang tanpa sepengetahuannya dia. Kenapa? Sobek. Sobek, bukan hanya sobek kecil, tapi sobek besar. Tetapi dia pasti nyaman untuk dipakai. Saya buang diam-diam, dia cari kemana celana dalam. Papa lihat nggak celana dalamku? Bapak buang. Debat. Kenapa sih kok dibuang? Bapak saya sampaikan bahwa lobang. Emangnya kenapa kalau lobang? Ya nggak baik. Kata siapa Pak ada celana dalam lobang nggak boleh dipakai? Saya nggak bisa ngomong. Ada nggak datanya kalau celana dalam lobang itu nggak boleh dipakai? Sudah, karena papanya penelitian, maka anaknya juga begitu. Omong-omong juga bicara masalah data. Saya nggak bisa ngomong. Tapi itulah kondisi generasi Z. Wilni itu apalagi, itu lebih lagi. Omong-omong minta data, omong-omong minta alasannya yang tepat apa. Nggak bisa dikatakan, sudah kamu terima saja. Oh nggak bisa, anak sekarang nggak bisa seperti zaman generasi baby boomers. Sudahlah, percaya saja. Mbahmu itu ya begini, sudah dari turun-temurun ya begini, terima saja. Anak zaman sekarang tidak bisa. Kembali lagi ke konsep yang ada, dan yang ketiga adalah bagaimana kita sedang menilai orang lain. Wah, ini seru ya. Kalau tadi menilai diri sendiri, oke lah, masih dirahasiakan. Ketika orang lain menilai diri kita, ya orang lain kan nggak tahu yang sebenarnya bagi mana saya. Tapi di ketiga ini, ketika kita sedang menilai orang lain, bagaimana biasanya Bapak Ibu, lebih lost control. Ya, ketika kita sedang menilai orang lain, dari A sampai Z semua kamus dikeluarkan sudah. Oh dia tuh begini, dan sebagainya. Kecenderungan manusia ketika menilai orang lain jauh lebih pandai daripada menilai dirinya sendiri. Kecenderungan. Bagaimana kita belajar menilai orang lain Bapak Ibu? Matius 7 ayat 1 sampai 5. Matius 7 ayat 1 sampai yang kelima. Ya, pelan-pelan Hal bacanya. menghakimi. Pelan-pelan membacanya, kasih intonasi Pak. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Ya, itu ya, sudah kalimat pertamanya begitu ya. Jangan menghakimi orang lain, jangan memperkatakan orang lain, karena itu apa? Akan kembali dalam diri kita. Lanjut. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Akan diukurkan kepadamu. Lanjut. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, Mengapakah kamu melihat selumbar di mata orang lain, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Wah ini ya, balok di depan mata nggak kelihatan, tapi ada selumbar saja di depan orang lain, tahu sekali. Lanjut. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik. Hai orang munafik, itu kalimat ya, itu kalimat keras Pak. Nanti bukan hanya kalimat berita, tapi kalimat perintah. Hai kamu orang munafik. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Keluarkanlah balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Wow, terima kasih Pak. Ini juga berlaku bagi saya terlebih dahulu. Ya. Saya sudah berkomitmen dalam diri dan berkomitmen kepada keluarga, berkomitmen di hadapan Tuhan. Tidak mudah
gosip, tidak mudah ngerasani orang, tidak mudah untuk menilai orang. Saya sudah komitmen. Jadi nggak ada misalnya berita, saya akan memastikan bahwa tidak ada berita di luar. Oh menurut Hengki itu begini. Saya mencoba menahan diri. Kalau orang lain ketika sedang mempertanyakan sebuah isu, lebih baik saya diam. Kamu cari aja nanti sendiri. Kenapa? Kembali, firman Tuhan ini memberikan respon kepada diri saya. Terlebih dahulu Bapak Ibu. Sejatinya kecenderungan manusia itu ketika menilai orang lain begitu jelas kesalahan kelemahan orang lain. Padahal sebenarnya itu nggak jelas-jelas amat, hanya kulitnya aja. Kita hanya menilai orang lain itu cuma kulitnya aja, ketemu 1 jam, 2 jam, seolah-olah sudah tahu segalanya. Lebih baik saya diam. Lebih baik saya diam. Saya terus introspeksi, Tuhan, balok apa dalam yang menutupi mata saya? Balok apa Tuhan? Balok-balok besar ini yang harus saya singkirkan, yang harus kita singkirkan bersama-sama. Balok besar, kalau untuk hal perkayuan itu kayu jati sudah kuat ya, atau lagi kayu apa yang kuat lagi, term besi, kayu yang dipakai untuk jalan kereta api itu sudah term besi hitam begitu ya. Itu kalau sudah orang sudah punya pikiran paradigma yang gelap, psikologinya jadinya gelap. Hanya bisa ngomongin orang, ketemu dengan orang ngomongin ini, ketemu dengan ngomongin ini, capek. Tapi ada juga yang suka loh. Ada suka yang sebuah komunitas yang suka ngomongin orang. Di sini nggak ada, di tetangga sebelah banyak ya. Komunitas yang kalau dari sekarang itu ada istilah apa di medsos itu apa? Lambe turah. Ya, kalau yang ketawa pasti pernah itu. Apa tuh lambe turah? Nanti cari sendiri ya, saya nggak bisa ngomong ya. Lambe turah itu kan mulut, turah itu lebih. Ya, lebih boros ya. Ngomongnya banyak. Kalau ngomongin orang begitu wah Jos Markotop. Ya, Jos Markotop. Tapi ketika ngomong diri sendiri, kelemahan diri sendiri, nggak berani. Ya. Ini bukan kata Hengki Irawan ya, kata firman. Mari Bapak Ibu, kita sudah harus dewasa pemahaman diri. Dewasa di dalam pengenalan firman Tuhan. Yesus dewasa dalam pemahaman dirinya. Ketika orang lain sedang menilai, Yesus tidak menilai para muridnya. Ada nggak di sini Yesus menilai para muridnya? Nggak ada. Walaupun Petrus itu jahatnya kayak gitu, Yudas jahatnya seperti tidak ada keluar kalimat Yesus itu menghakimi Yudas, menghakimi Petrus atau murid-murid yang lainnya. Tidak, dan bahkan berbalik. Petrus yang 3 kali mengkhianat dan bahkan memberikan sebuah visi ilahi. Gembalakanlah domba-dombaku. Pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin rohani di luar di tempat ini maupun di tempat ini, mari. Ketika kita sudah sedang diberikan lidah ya di Yakobus 3, ya, lidah yang sama ini bagaimana kita mengatakannya? Apakah kita dengan mudah mengkritisi orang lain atau kita memberikan motivasi kepada orang lain agar kelemahan dari orang lain itu bisa tertutupi dengan motivasi yang besar itu. Dasar, anak nggak tahu diri. Saya senang nonton film, Bapak Ibu. Apalagi sama anak saya yang Bilni, nonton film Indonesia. Indonesia yang bukan golongannya horor atau yang aneh-aneh gitu, enggak. Tapi nonton film yang kehidupan. Ada salah satu film yang cukup bagus, recommended ya. Daur Hidup namanya. Itu ada beberapa seri, cuman 20 menit. Episode ada salah satu bagus tentang bagaimana seseorang ini yang kena omongan daripada mamanya sendiri, memberikan doktrin yang negatif, Bapak kamu nggak bisa sukses. Dan sampai begitu takutnya, anak sudah dewasa, untuk melangkah menjadi sutradara film, sang mama adalah bayangan-bayangan horornya. Nggak bisa kamu kayak papamu, jangan seperti kayak papamu sudah gagal begini, masa kamu juga akan gagal. Kalimat itu terus masuk dalam pikirannya. Namun anak ini masuk dalam psikiater dan diobati dan di titik tertentu dia bisa
menerima, memaafkan mamanya, dan dia harus melepaskan diri. Bagaimana diri kita, konsep diri kita? Hati-hati ketika kita menggunakan lidah kita, lidah yang sama bisa mengeluarkan hal yang bagus, lidah yang sama kita bisa bisa dipakai untuk memuji, memuliakan Tuhan, menyampaikan firman, berkata-kata kebaikan, kata-kata bijak. Tapi di lidah yang sama juga bisa mengeluarkan hal yang bersifat negatif, yang bisa menjatuhkan orang dan sebagainya. Mari kita sama-sama belajar tentang hal itu, Bapak Ibu. Balok di mata kita harus kita lepas dulu. Bukan berarti kalau balok kita dilepas, kita boleh menilai orang lain, Pak. Ya nanti dulu, enggak begitu konsepnya. Ya, kalau anak zaman sekarang kan enggak begitu konsepnya. Tapi ketika balok kita kikis perlahan-lahan, kita dengan bijaksana sedang menilai orang lain itu dengan bijaksana, bukan dengan cara ceroboh. Harus ada filternya lidah ini. Ya, lidah ini kalau enggak ada filternya ini, aduh ampun sudah. Kita kadang menyesal apa yang kita sudah keluarkan lewat lidah ini, menyesal. Dan enggak bisa ditarik kembali kalimat-kalimat itu. Ibarat kalau kita sedang paku dinding, pakunya dicabut, kan sudah enggak ada pakunya, kan sudah enggak sakit. Iya enggak sakit, tapi lukanya itu masih muncul, kan bisa ditutupi sama pelamir. Enak aja ngomong begitu. Apalagi seorang wanita enggak bisa. Ya, wanita itu pakai perasaan ya. Kalau pria pakai apa? Logika. Kalau sudah wanita ini disakiti, merasa tersakiti, dalam gitu Mas. Apalagi kalau makunya bertubi-tubi, sudah 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan, sampai masuk. Terus, minta maaf ya, enak aja ngomong begitu. Terus pakunya dicabut, terus permintaan maaf, ya memang permintaan maaf, tapi terkadang wanita masih memunculkan bekas-bekas rasa sakit hati. Loh kan, bukankah rasa sakit hati kan nggak baik, enak aja ngomong. Beda sama pria, tapi sebenarnya bukan hanya pria sama wanita, semua orang, ya, semua orang. Mari kita belajar tentang konsep diri. Kita kembali lagi ke tema kita. Menurut Anda, siapa Yesus? Ya. Kalau ini tadi pertanyaan ini disampaikan, Yesus bertemu dengan para murid, ini adalah para murid, termasuk saya juga, para murid. Yesus kira-kira ngomong, menurut Bapak Ibu, menurut Anda, siapa Yesus? Ya, kira-kira Bapak Ibu punya pikiran konsepnya? Menurut Bapak Ibu, siapa Yesus? Apakah Yesus hanya dipandang sebagai nabi atau guru biasa? Apakah Yesus hanya dinilai sebatas pemberi berkat? Wah, kalau ada berkat, Yesusku sayang. Kalau nggak ada berkat, Yesusku tuku tendang. Apakah Yesus hanya dinilai sebatas pemberi pengampunan? Udahlah minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu baik kok. Maha pemurah, mohon pengampun. Setelah minta ampun, ya kembali ke laptop lagi. Minta pengampunan lagi. Kembali ke laptop lagi. Dan terus berulang-ulang begitu. Apakah kita hanya memandang Yesus sebagai pengampunan? Apakah Yesus hanya dinilai dari sebuah kesembuhan? Banyak pemindahan agama dari non-Kristen menjadi Kristen, salah satunya adalah gara-gara kesembuhan. Kalau kamu mau sembuh, ikut Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Boleh, bisa. Bisa. Tapi jangan sampai konsep ini hanya muncul bahwa Yesus identik dengan kesembuhan. Tidak ada yang lain. Jangan hanya berhenti sampai di sana. Tambahkanlah wawasan kita, pengenalan kita, bagaimana Yesus dalam kehidupan kita. Apakah Yesus hanya dinilai sebatas bantuan kemanusiaan? Sembako, ya, kalau sudah ada bencana alam, kemanusiaan, gereja nomor 1. Dan isinya apa? Mie instan, beras, minyak. Bisa enggak punya konsep yang berbeda bantuannya bentuk selain itu? Maka jangan heran kalau saudara-saudara kita di tempat lain mengatakan apa? Kita ini identik dengan supermi, agama supermi, agama telur, agama beras. Udah kelihatan orang Kristen, wah mesti bawa supermi nanti. Bisa enggak kita memberikan sebuah bantuan yang selain daripada itu?
yang lebih mengena. Begitu. Tapi ini kondisinya. Orang lain memandang Yesus, ya itu Yesus sama dengan ya Indomie. Yesus adalah telur. Mari kita coba ubah konsep ini. Apakah Yesus dipandang sebagai jalan ke sorga? Ya. Apakah benar kita mengikut Yesus adalah jalan satu-satunya ke sorga? Orang lain memandang ada banyak jalan menuju ke Roma. Tapi kita hanya bilang apa? Hanya satu jalan menuju ke sorga, yaitu apa? Lewat Yesus. Dan semua pertanyaan-pertanyaan tadi memberikan sebuah gambar kepada kita. Mari kita flashback kembali. Pengenalan kita kepada Tuhan ini bagaimana sebenarnya? Apa seharusnya? Bagaimana pengalaman iman kita? Sehingga pengalaman iman kita ini akan memberikan sebuah konsep definisi yang benar. Yesus itu bagaimana? Karena banyak orang yang juga mengatakan bahwa asal dia bisa menjadi orang Kristen karena dari keluarga. Dia Kristen karena kesembuhan. Dia Kristen karena disuruh jadi Kristen. Dia Kristen karena apa? Sekolah Kristen. Dia Kristen karena mendapat pasangan hidup yang Kristen. Maka dia jadi Kristen. Kenapa? Ya karena saya menikah secara Kristen. Dan begitu banyak hal yang lain. Apakah konsep pandangan kita begitu dangkal, cetek, dan hanya memandang Yesus sebatas satu sisi, satu lembar, dan satu lembar saja? Mari kita coba ubah konsep pandangan kita tentang Yesus. Pandangan Yesus yang benar-benar pandangan Yesus. Seperti Petrus mengatakan apa di sana? Menurut kamu, Petrus, siapa aku ini? Aku ini adalah Yesus. Petrus menjawab siapa? Mesias dari Allah. Kalau ketika ngomong Mesias dari Allah, Petrus tidak melihat bahwa Yesus sebagai penyembuh saja. Petrus tidak melihat Yesus itu hanya melakukan mujizat saja. Petrus tidak melihat Yesus itu hanya sebagai guru besar atau sebagai ahli dalam bidang Taurat. Tidak hanya di situ. Tapi konsep yang jauh lebih besar bahwa memandang Yesus adalah Mesias dari Allah. Lalu bagaimana? Ya otomatis kalau kita bisa memandang Mesias dari Allah, keilahian dari Yesus itu yang kita bisa harus rasakan dan nikmati menjadi pengalaman bersama Kristus. Tanpa pengalaman dengan Kristus kita tidak mampu bisa memberikan definisi yang benar siapa itu Yesus. Tanpa pengalaman dengan Kristus kita tidak akan mampu memberikan definisi yang benar. Hanya pengalaman itu. Hanya pengalaman itu, karena di dalam pengalaman ada iman. Kalau baca firman saja, belum cukup. Kita disuruh menjadi pelaku, dan salah satunya adalah menjadi pelaku firman. Pengalaman rohani bersama Kristus hari lepas hari, sehingga kita mengatakan, Tuhan, Engkau baik. Benar baik. Tuhan, Engkau baik dalam segala sesuatunya. Bisa enggak Bapak Ibu? Bisa enggak kita berdoa, Tuhan Kau baik ketika kita sedang mendapatkan musibah. Tuhan Kau baik ketika usaha kita sedang down, sedang habis. Hari-hari ini, 2 bulan, 3 bulan terakhir ini, saya harus menguji kalimat dalam diri saya, Tuhan Yesus baik. Kenapa saya diberhadapkan salah satu kantor saya harus tutup. Gara-gara apa? Macam-macam sudah. Ada yang bisa mengatakan inflasi, resesi, dan sebagainya. Tapi kenyataannya saya harus tutup. Pil pahit. Saya harus mem-PHK karyawan. Bukan hanya merumahkan, tapi mem-PHK. Bisa nggak saya mengatakan Yesus itu baik? Ketika saya jatuh COVID, sakit COVID pertama kali di April 2020, sepulang dari Pontianak, terus Bandara Pontianak ditutup, saya masih tersangkut di Surabaya, itu pasti panas-panasnya, terus akhirnya saya pulang, dan saya kena COVID pertama kali di bulan April 2020. Bisa nggak saya mengatakan Tuhan Yesus baik? Pada itu antara hidup dan mati itu udah tipis. Oksigen nggak ada, saya takut keluar rumah, diisolasi,
Bayangan saya itu cuma hanya kematian, kematian, dan kematian. Bisa nggak kita mengatakan Yesus itu baik? Dalam kondisi-kondisi kita sedang di titik yang paling rendah. Mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Bukan berarti hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman sudah, semuanya sudah beres. Kami terus masih mengalami pengalaman bersama Kristus. Apa yang saya sampaikan di sini adalah pengalaman pribadi, bukan pengalaman orang lain. Pengalaman pribadi. Tuhan, masih enggak saya bisa mengatakan Tuhan Yesus baik ketika sedang begini. Saya harus menguji iman saya. Dan kenyataannya apa Bapak Ibu? Saya mengatakan, terima kasih Tuhan. Kalau misalnya usaha ini enggak ditutup, apa yang akan terjadi? Saya bisa melihat. Segala sesuatu, Tuhan akan memberikan kebaikan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Baik suka maupun duka. Dan firman ini saya pegang begitu kuat. Segala sesuatu baik suka maupun duka akan mendatangkan kebaikan. Ya, bisa Bapak Ibu? Oh, no aja. Ya, tapi firman loh itu, bukan saya loh. Firman itu. Ya, firman. Ketika dikorupsi pertama kali tahun berapa itu ya? Tahun 2003 ya saat itu ya. Tahun 2003 itu kurs berapa itu? Dikorupsi 150 juta. Wah, besar sekali. Dan bagaimana saya menanggung beban 150 juta kepada perusahaan dan saya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab kepada bukan karena ulah saya bertanggung jawab karena karyawan yang sedang korupsi. Bisa nggak saya bisa mengucap syukur? Akhirnya orang ini saya masukkan dalam penjara, dan penjara dia hanya bisa minta maaf, Pak Egi saya minta maaf. Saya mengatakan apa? Saya gagal mendidik kamu menjadi orang yang baik. Dia pelayan Tuhan? Ya, pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan. Di mimbar, wah sorak-sorai. Haleluya pokoknya. Pokoknya haleluya Pol deh. Tapi korupsi berapa? 150 juta saat itu 2003. Saya mengatakan kepada dia sekarang sudah lolos dan ternyata korupsi lagi. Dikejar oleh salah satu Laskar Bali atau apa sekarang lagi bermasalah. 150 juta. Bisa nggak saya mengatakan Tuhan itu baik? Tapi ketika itu saya berdoa di hadapan Tuhan, rasanya antara kecewa, marah, sakit hati, sedih. Bagaimana saya bisa mengembalikan ini kepada perusahaan? Di mana bukan saya yang memakan uang ini. Saya diberikan pada waktu itu kayak angin segar gitu ya. Dan doa kita itu, doakan bukan manusia yang berdoa Bapak Ibu, tapi roh itu yang berdoa. Roh itu yang berdoa. Dan muncullah angka 0 itu. Angka 0 itu. Di belakangnya angka yang dikorupsi itu. Dan kalimat saya ini muncul saat itu saya ingat. Yang dikorupsi ini Tuhan akan mengembalikan ditambah 0, 1 di belakangnya. Itu akan dikembalikan. Kalau 150 juta berarti berapa? 1,5 M. Betul? Dan 1,5 M itu benar-benar dikembalikan oleh Tuhan. Bukan berbentuk uang, bukan. Tapi berbentuk omset perusahaan. Wow. Tuhan itu berkarya dengan luar biasa. Berkarya dengan luar biasa. Kalau kita benar-benar bersahabat, bersekutu, mengalami pengalaman Tuhan. Luar biasa. Di terakhir ini, marilah kita memiliki cara pandang yang benar akan Kristus sampai sebenar-benarnya. Ya, saya ulangi lagi ya. Mari kita memiliki cara pandang yang benar akan Kristus sampai sebenar-benarnya. Milikilah cara pandang konsep diri yang benar sampai sebenar-benarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan tunduk kepala sejenak ya. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kami percaya bahwa yang berbicara bukanlah hamba-Mu, tapi Roh Kudus yang menyampaikan pesan Tuhan.
Kiranya firman ini menjadikan firman yang mengubahkan dalam hidup kami. Mengubahkan konsep diri kami. Mengubahkan cara pandang kami kepada Engkau ya Bapa. Sehingga ketika Tuhan sendiri misalkan berbicara kepada kami masing-masing. Menurut saya, menurut Anda, siapa Yesus? Ampuni segala dosa kami apabila kami masih memiliki pandangan yang cetek, yang dangkal terhadap Kristus. Kami mau mengubah diri kami ya Tuhan. Untuk memiliki cara pandang yang benar sampai sebenar-benarnya. Inilah doa kami ya Bapa, sanggupkanlah kami semuanya untuk bisa melihat cahaya kemuliaan Allah hadir dalam kehidupan kami. Sehingga cahaya Injil itu ada dalam kehidupan kami. Sehingga orang lain mampu menilai diri kami adalah nilai orang-orang yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Orang-orang yang mampu menerjemahkan panggilan Kristus dalam kehidupan kami. Tuhan, pakai kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu adalah teladan bagi kehidupan kami. Dan firman itu tidak akan layu begitu saja. Firman itu tidak hanya lalu begitu saja. Firman itu akan terus bertumbuh, berbuah-buah lebat, dan buah-buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Terpujilah nama-Mu, diberkatilah seluruh umat-Mu di GBT, di Nusa Dua ini, dalam kasih Kristus. Seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, pelayan-pelayan Tuhan, gembala, ibu gembala, keluarga, para pemimpin-pemimpin rohani di GBT Nusa Dua ini Bapa, Tuhan seluruhnya memberkati. Kasih sayang mesra daripada Allah yang tiada berkesudahan memberkati kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Semuanya diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Boleh lambaikan tangan. Haleluya, firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih untuk Pak Hengki. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Hengki dan keluarga. Haleluya. Oke, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan yang terbaik dari hidup kita, dari pemberian kita untuk kita berikan kepada Tuhan pagi hari ini. Sementara kita memberikan persembahan, kita akan angkat satu pujian. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik.
paparam, paparaparam, papaparam, paparaparam, papaparam, paparaparam, papaparam. Ku beri yang terbaik. Berikan kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan. Haleluya. Yes. Oke, berikutnya kita akan melihat pengumuman untuk sepekan ke depan dari tim multimedia. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih dari tim multimedia. Berikutnya saya akan membacakan untuk pengumuman sepekan ke depan, yaitu sebelumnya saya ingin menyambut Bapak Ibu Sidang Jemaat sekalian, kalau ada yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah ini, kan saya undang dengan hormat untuk bangkit berdiri di tempat saja, tidak masalah. Adakah yang baru pertama kali hadir dengan kami? Tidak ada? Oh ada, itu dia dari pemain musik kita rupanya. Selamat bergabung. Jadi beliau dari pemain musik dari Getsemani. Berikutnya adalah saya akan membacakan untuk ulang tahun selama sepekan ke depan. Ulang tahun pribadi menurut data kami ada satu nama, yaitu Francisco Lisboa. Ulang tahun tanggal 1 Mei, ulang tahun yang ke-58 tahun. Selamat ulang tahun. Untuk saya ingin mengundang juga kalau ada Bapak Ibu Sidang Jemaat sekalian yang berulang tahun selama satu pekan ke depan, saya undang dengan hormat untuk bangkit berdiri. Tidak ada. Oke. Berikutnya untuk ulang tahun pernikahan, menurut data kami tidak ada selama sepekan ke depan. Namun kalau ada Bapak Ibu Sidang Jemaat sekalian yang merayakan ulang tahun pernikahan selama sepekan ke depan, saya undang dengan hormat untuk bangkit berdiri. Tidak ada juga rupanya. Oke. Berikutnya seperti biasa, seperti yang sudah diumumkan tadi di slide oleh multimedia, ibadah raya akan diadakan minggu depan di tanggal yang di hari yang sama, di hari Minggu, di jam yang sama dan di tempat yang sama. Oke. Berikutnya adalah ibadah pemuda dan remaja untuk ibadah youth. Untuk minggu depan tidak ada ibadah youth, tapi untuk anak-anak youth kita ada rencana outing, kita ada rencana untuk nobar, nonton bareng film Jesus Revolution. Jadi kalau untuk anak-anak youth bisa di chat di grup aja, kita akan samakan schedule, baru nanti kita akan berangkat nobar. Untuk Bapak Ibu Sidang Jemaat sekalian dari ibadah umum, kalau ada yang mau join kami persilahkan. Tinggal
Nanti kami akan infokan tanggalnya, tanggal berapa, kalau ada yang mau ikut untuk nonton bareng, nanti kita akan infokan. Filmnya bagus banget kok, filmnya bagus banget. Filmnya tentang peran generasi muda dan generasi senior dalam gereja. Nah, jadi filmnya keren. Terus berikutnya adalah seperti yang sudah diumumkan di slide, ibadah doa dan penyembahan setiap hari Jumat jam 7 sampai jam 8 WITA di Faith Hill Studio, yaitu di Jalan Taman Gria. Nah, jadi untuk para pelayan-pelayan Tuhan atau Bapak Ibu yang ingin ikut ibadah penyembahan setiap hari Jumat bisa datang di jam 7 di Faith Hill Studio. Oke, berikutnya saya undang Bapak Ibu sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menutup ibadah kita, saya ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat pada hari ini. Mulai dari usher, guru sekolah minggu, pendoa, praise and worship, dan pemain musik. Terima kasih banyak. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu sidang jemaat sekalian untuk memberikan salam yang paling hangat, yang paling ceria dan paling meriah kepada saudara-saudara kita di sebelah kiri dan di sebelah kanan kita. Selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita angkat satu pujian ini sebelum kita menutup ibadah kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai tiba akhirnya kami akan menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas persekutuan yang indah dengan Engkau Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Nya yang dipaparkan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami punya pemahaman yang benar tentang siapa Engkau Yesus yang kami percaya, Tuhan Yesus Kristus.
Dia adalah Mesias yang agung. Biar kami punya pemahaman yang benar tentang siapa diri kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengajarkan toladan yang sungguh sangat baik buat kami Tuhan. Sehingga kami boleh belajar Tuhan dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan kami sangat yakin dan percaya di dalam kebenaran firman-Mu ada kuasa yang sanggup mengubahkan paradigma kami Tuhan. Dari paradigma yang salah berubah sehingga kami punya paradigma yang benar. Sehingga pengikutan kami adalah pengikutan yang sungguh-sungguh haleluya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu, Pastor Hengki yang sudah menyeberangkan isi hati-Mu Tuhan. Segala pelayanan, usaha, pekerjaan, kesehatan, demikian juga kehidupan rumah tangganya juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini Tuhan berkarya, biarlah Engkau senantiasa menyertai dan bahkan Tuhan memampukan hamba-Mu Tuhan. Di mana seperti Engkau nyatakan dia punya pengalaman yang pribadi yang sungguh-sungguh, haleluya, bagaimana dia melihat bahwa Engkau baik di dalam setiap hidupnya Tuhan. Biar hari ke hari juga Tuhan Kau kerjakan itu dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami juga Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami tetap serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Di tahun politik, di tahun 2023 dan menjelang pemilu tahun 2024 Tuhan. Agar kami dengan bijak Tuhan, haleluya, dengan sikap yang benar berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Agar Engkau tetapkan pemimpin-pemimpin yang hidup benar dan takut akan Engkau Tuhan. Terlebih lagi kami berdoa buat semua hamba-hamba-Mu yang ada di pemerintahan. Baik polisi Pak Sigit, Pak Luhut, demikian juga haleluya hamba-hamba-Mu di tempat yang lain yang ada di tengah-tengah bangsa negara kami Tuhan. Biarlah mereka hidup benar menjadi terang dan garam di tengah-tengah bangsa dan negara kami Tuhan. Mereka tidak terjatuh di dalam hal-hal korupsi, nepotisme, bahkan roh-roh perpecahan itu tidak ada dalam hidupnya Tuhan. Bapak, kami serahkan pemerintahan kami di pusat sampai di daerah dalam tangan-Mu. Bahkan lingkungan di mana kami ada di tempat ini Tuhan, di Pulau Bali, di Nusa Dua, di Denpasar, biarlah penyertaan yang daripada Engkau menyertai kami Tuhan. Orang-orang yang Tuhan Kau tempatkan di pemerintah juga mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar Tuhan. Bapak, tetap kami perhadapkan Infinity Hotel, ownernya Pak Gun, Bu Merlin, demikian juga CP Guna Setia tetap kami serahkan ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau. Kau berkati usaha pekerjaannya, Kau berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau saja Tuhan. Tuhan, Engkau berkati Tuhan usaha pekerjaan daripada umat-Mu di tempat ini. Mereka yang bekerja, biarlah mereka bekerja sungguh-sungguh Tuhan. Menjadi karyawan yang baik Tuhan dan bertanggung jawab. Mereka yang punya usaha sendiri, mandiri Tuhan, semakin hari Tuhan, semakin berkembang, bertumbuh Tuhan. Tambah-tambahkan haleluya, hikmat, akal budi dan pemeliharaan yang daripada Engkau di dalam usaha pekerjaannya. Mereka yang saat-saat ini menjadi seorang ibu rumah tangga, atau mereka yang saat ini masih belum bekerja juga Tuhan Engkau campur tangan. Engkau Allah yang sanggup menolong Tuhan. Biarlah Engkau tolong mereka Tuhan. Di masa-masa ini juga Tuhan buka. Dan kami percaya Tuhan kehidupan kami itu semua sumbernya hanya daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kegiatan sepanjang minggu depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Baik kami yang ada di Indonesia maupun ada yang luar negeri kami serahkan ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau. Engkau menyertai mereka juga semua Tuhan, di mana Engkau telah menyertai kami juga Tuhan. Terima kasih yang berulang tahun nanti tanggal 1 Mei, Bapak Francisco Lisboa Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau Tuhan. Kau berkati dengan pertambahan usianya Tuhan, agar hamba-Mu ini semakin hari semakin hidup, takut dan menghormati Engkau dalam segala hidupnya Tuhan. Demikian juga usaha yang dikerjakan juga Tuhan Kau buat berhasil Tuhan. Kesehatannya juga Tuhan Engkau tambahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, inilah doa seruan kami Tuhan. Jika pada pagi hari ini ada
hamba-hambamu Tuhan yang masih terikat dengan roh-roh percabulan, roh-roh permainan game yang berlebihan, roh-roh madat atau roh-roh kuasa-kuasa kegelapan yang masih menghimpit hidupnya. Kami bersatu hati menengkingnya roh-roh percabulan, perjinahan, semua dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan roh-roh bermain game yang berlebihan semua dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Biarlah berkat damai sejahtera, sukacita melingkupi senantiasa kami Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh disembuhkan karena Engkau yang menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Kami akan pulang sebentar, hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Mereka yang berpergian dengan kendaraan, dengan roda dua, dengan berjalan kaki, Tuhan Engkau sertai. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus, oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya melimpahi kita semua saat ini. Esok lusa sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami menjadi berkat dimanapun kami ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih.